Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Baik. Keren semangat. Kalau ibu tanya, everybody's good? Jawabnya, yes, I'm good. Oke, ibu lagi sekali lagi ya. Everybody's good? Yes, I'm good. Oke, luar biasa. Nah, hari ini kita harus mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Amelia Hadir, Bu. hadir. Kemudian ada Cindy, Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Sebelum belajar, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar, berdoa. Nah, kita nyanyikan dulu ya lagunya. Sebelum belajar, kita berdoa, meminta pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tundukkan kepala, sikap berdoa. Ayo kita mulai. Doa selesai. Nah, setelah kita berdoa, ibu mau kalian cek dulu keadaan kalian. Apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Lihat kanan kiri, apakah sudah bersih? Lihat dirimu, apakah sudah rapi? Duduk yang nyaman supaya kamu tenang. Siap untuk ikuti pelajaran. Anak-anak ibu sepertinya udah siap nih untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, kita nyanyi satu yel-yel dulu ya. Ikuti ibu, oke? Aku adalah anak pintar karena aku rajin belajar. Ilmuku kan semakin bertambah bila aku rajin membaca. Semangat belajar, rajin membaca, selalu berdoa, karena kami generasi istimewa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3. Tema 7 mengenai perkembangan teknologi, subtema 3 mengenai teknologi telekomunikasi. Ada yang kurang nih kayaknya. Apa ya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan menebak isi dari mystery box, siswa dapat mengasah kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, dengan menonton video perkembangan alat komunikasi, siswa dapat mengenali contoh gambar alat komunikasi dengan baik. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan materi, siswa dapat memahami tentang arti, fungsi, perkembangan, dan klasifikasi alat komunikasi. Yang keempat, dengan mengamati isi surat, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat. Yang kelima, dengan menulis surat, siswa dapat belajar menyusun surat dan mengidentifikasikan surat dengan baik. Yang keenam, dengan menghias amplop, siswa dapat membuat sebuah karya dekoratif dan kreatif. Nah, itu tadi merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu mau tanya dulu nih sama kalian, ada yang masih ingat nggak sih sama materi minggu lalu tentang apa? Teknologi transportasi, Bu. Iya, benar. Tentang teknologi transportasi. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari teknologi transportasi itu? Iya, apa sayang? Mobil listrik, Iya, benar, Bu. mobil listrik. Lagi? Pesawat, Bu. Pesawat. Sepeda motor, Sepeda Bu. motor. Sepeda listrik, Sepeda Bu. listrik. Iya, yang kalian sebutkan tadi udah benar. Tepuk tangan dong. Oke, anak-anak ibu ternyata sudah paham sama materi minggu lalu. Nah, kita lanjut sama materi sekarang, yaitu tentang teknologi telekomunikasi. Nah, ibu punya sebuah kejutan nih buat kalian. Oke? Tada! Hari ini ibu punya sebuah kotak hitam nih, itu mystery box. Nah, kira-kira apa ya
benda yang ada di dalam mystery box ini, ada yang bisa menebaknya? Ibu kasih clue-nya. Nah, jadi clue-nya itu adalah sebuah alat telekomunikasi. Ayo, siapa yang bisa? Surat ya, Bu. Tidak, sayang. Handphone, Bu. Oke, sedikit lagi. Ayo. Telepon. Ya, benar. Telepon. Nah, jadi ini merupakan telepon tradisional. Alat ini merupakan contoh dari alat komunikasi tradisional. Pada zaman dahulu, orang yang gedungnya bersebelah-sebelahan menggunakan alat ini untuk berkomunikasi kepada teman sebelahnya yang jauh. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, alat komunikasi ini bisa loh kita buat sendiri dengan 2 kaleng bekas dan 1 benang. Oke, karena kalian telah menebak isi dari mystery box tadi dengan benar dan telah terjawab, Ibu mau menampilkan satu video dan Ibu akan menjelaskan video tersebut. Simak videonya sama-sama ya. Sejarah perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Pada zaman prasejarah, manusia menggunakan alat-alat primitif yang menghasilkan bunyi untuk memberikan informasi kepada manusia-manusia lain, seperti trompet yang terbuat dari gading gajah, ataupun gendang yang terbuat dari kulit hewan, ataupun berkomunikasi lewat asap sebagai peringatan tanda bahaya. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai bisa menulis di dinding gua, batu, dan lama-kelamaan manusia menulis di daun dan di kertas. Kertas dibuat dalam bentuk surat yang akan diantarkan oleh merpati pos atau merpati yang telah dilatih. Kemudian berkembanglah melalui kotak surat dan kantor pos. Kemudian berita-berita tersebut dimuat dalam media cetak yang disebut koran. Seiring berjalannya waktu, ditemukanlah telegraf, yaitu alat pembuat dan pengirim sandi Morse. Kemudian para ahli mulai mengembangkan teknologi tersebut menjadi mesin fax sebagai alat pengirim dokumen. Bertahun kemudian, para ahli menemukan telepon sebagai alat komunikasi 2 arah, lalu radio sebagai sumber berita lewat suara, kemudian televisi yang sudah memiliki gambar. Dan mulailah berkembang lagi menjadi komputer dan laptop, dan berevolusi lagi menjadi bentuk yang lebih kecil atau portable, yaitu handphone yang kita gunakan sekarang ini, yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa mengakses apapun dari jarak jauh. Nah, lewat handphone yang kita gunakan sekarang ini, kita bisa berkomunikasi dengan orang jauh, menonton video, memberikan kabar, memesan makanan, memesan ojek, dan menghubungkan kita ke seluruh dunia. Semuanya lewat handphone dan aplikasi. Semua karena adanya kemajuan teknologi. Nah, begitulah sejarah perkembangan alat komunikasi. Nah, tadi kan kalian udah menonton video dan menyimak penjelasan, dan kalian sudah melihat contoh dari alat-alat komunikasi. Nah, sekarang Ibu mau mengklasifikasikan alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, apa saja sih Bu alat komunikasi tradisional itu? Yang pertama ada surat. Kemudian apa lagi Bu? Kemudian daun kelor. Kemudian bisa batu Bu? Bisa. Kemudian apa lagi ya? Yang tadi ada di video? Ya, benar. Trompet, gendang, lalu gong. Lalu apa lagi? Ya, yang kalian sebutkan semuanya sudah benar. Nah, sekarang alat komunikasi modern. Yang pertama adalah telepon. Yang kedua, ya, telegraf. Yang ketiga, ya benar, laptop, komputer, handphone, dan lain-lain. Banyak sekali ya sekarang sudah alat komunikasi modern. Baiklah, Ibu punya sesuatu untuk kalian. Tada! Apa ini Bu? Ada yang tahu apa ini? Surat, Bu. Ya, ini adalah sebuah surat.
sebuah surat. Apa ya kira-kira isi dari surat ini? Mari kita buka. Wah, ternyata isinya adalah ternyata Aurin mendapat kiriman surat dari sahabatnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa fungsi dari surat? Menyampaikan pesan, Bu. Ya, benar sekali. Fungsi dari surat adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ya, tugas kita hari ini adalah membuat sebuah surat seperti yang telah Ibu contohkan tadi. Tulislah sebuah surat tidak resmi kepada temanmu dengan penulisan dan ejaan yang tepat dan menggunakan sistematika penulisan seperti surat berikut ini. Oke, buatlah sebuah amplop surat dari kertas yang telah dicontohkan tadi. Kemudian hiaslah amplop tersebut dengan sekreatif mungkin. Halo Didi, apa yang sedang kamu bawa? Halo Lala, aku sedang membawa handphone. Wah, kamu handphone baru ya? Bukan, ini adalah handphone ayahku. Wah, apa fungsi handphone? Kenapa kamu membawanya kemana-mana? Fungsi handphone banyak sekali, Lala. Bisa untuk berkomunikasi dengan orang jauh, bisa juga untuk melihat sosmed. Wah, keren. Lalu apa bedanya handphone dengan surat? Bedanya handphone dengan surat adalah handphone bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk berkomunikasi dengan orang jauh. Kamu bisa menelponku di mana saja, tidak perlu harus mengantarkannya ke kantor pos. Lalu kamu bisa memesan makanan di sini, kamu bisa bermain game. Surat tidak bisa, Lala. Wah, benar sekali Didi. Aku tidak punya handphone, tapi aku bisa meminjam punya ibuku. Lah, sekarang kita bisa mengerjakan tugas bersama-sama tanpa kamu harus jauh-jauh datang ke rumahku. Wah, seperti itu ya. Sekarang aku bisa menelponmu lewat telepon. Benar begitu, Didi? Ya, benar sekali, Lala. Nah, itulah fungsi handphone. Nah, setelah kita mendengar percakapan dari Didi dan Lala tadi, ternyata mereka sudah tahu nih mengenai fungsi dari handphone bagi pelajar. Nah, Ibu mau satu orang untuk menyebutkan fungsi lain dari handphone. Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Amel, silakan sayang. Mencari informasi. Iya, benar sekali. Untuk mencari informasi, Bu. Lagi? Untuk berkabar, Bu. Iya, benar. Untuk bertukar informasi, bertukar kabar, dan berkomunikasi. ya, untuk berkomunikasi dengan teman lainnya. Nah, dikarenakan Amel dan Sinta sudah menjawab, Ibu mau kasih bintang untuk mereka hari ini. Ini tabel reward bintang kita hari ini diisi oleh Amel dan juga Sinta. Tepuk tangan dong. Nah, teman-teman yang lain juga sudah bagus banget loh tadi menjawab apa yang telah Ibu tanyakan. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke, kalian hari ini semangat banget belajarnya, luar biasa bisa menjawab soal-soal. Semoga kalian selalu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu supaya kalian bisa makin banyak mendapatkan bintang dan mengisi tabel reward nama kalian. Ya, berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Ibu mau nanya dulu nih sama kalian, bagaimana sih perasaan kalian belajar hari ini? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apakah kalian sudah paham sama apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita simpulkan ya materi dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan alat telekomunikasi. Yang kedua mengenai klasifikasi alat komunikasi, yaitu alat komunikasi modern dan tradisional. Yang ketiga mengenai fungsi dari surat dan fungsi dari handphone.
Ya, dikarenakan kalian sudah tahu dan sudah bisa menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini. Nah, dikarenakan kalian sudah paham nih sama materi hari ini, sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu mau mengingatkan kalian dulu untuk jangan lupa mengerjakan tugasnya di rumah, jangan lupa untuk membaca, dan selalu berdoa. Karena kita generasi istimewa. Iya, pintar banget. Sebelum pulang, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Berdoa. Iya, benar, berdoa. Ibu mau satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang berani? Ayo angkat tangannya. Iya, silakan Bintang. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.